Salam jumpa Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita dipenuhi dengan anugerah-Nya dan kita bersyukur atas hari ini. Tentunya banyak hal yang akan kita rencanakan dan banyak hal yang kita mohonkan biarlah itu akan dipenuhi Tuhan. Dan tentunya marilah kita semakin dekat dengan Tuhan melalui firman-Nya. Kasih, karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai hati dan pikiranmu. Amin. Firman Tuhan menyapa kita dari Yakobus 1 ayat 17. Dikatakan demikian. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Demikian firman Tuhan. Sejak awal semua yang dicipta Tuhan disebut sungguh amat baik. Jadi segala pemberian Allah sungguh amat baik, bukan asal ada atau hanya sekedar baik. Apa yang diberikan Allah itu baik. Karena yang baik itu berasal dari Allah, bahkan sekalipun ada yang tidak baik, akan diubahnya menjadi sebuah kebaikan. Allah tidak merancang kecelakaan bagi umatnya. Maka jika umat mengalami sesuatu yang dianggap penderitaan, maka tetaplah bertahan. Itu akan menjadikan seseorang menjadi kuat, tahan uji, dan menjadi pemenang. Nah, itu menjadi sesuatu yang baik. Untuk itu, jangan dengan mudah menyalahkan Tuhan saat mengalami kekecewaan, kegagalan, kesusahan. Allah tidak menginginkan umatnya mengalami hal itu. Tindakan atau sikap manusia itu sendiri yang justru sering membuat dirinya kecewa, gagal, dan susah. Lagi pula, mengapa Allah yang harus dipersalahkan atas sesuatu yang menimpa diri kita? Allah tidak pernah memberikan yang buruk, tetapi selalu yang baik. Sekalipun sesuatu yang baik itu belum tentu sesuai dengan keinginanmu, atau mungkin Anda benar-benar tidak suka. Misalnya bagaikan orang tua ketika menyuruh anaknya membersihkan tempat tidurnya, menyuruh anaknya belajar latihan ini dan itu. Saat anak sedang bermain, tentunya dia akan tidak suka dengan perintah itu. Namun, sekalipun dia tidak suka, kelak dia akan mengerti bahwa itu untuk kebaikannya. Besok-besok atau ketika dia besar, dia akan mampu belajar mandiri. Saudara-saudari, demikianlah sesuatu yang terjadi padamu, mungkin Anda tidak suka. Namun bukan berarti itu untuk mencelakaimu, melainkan untuk kebaikanmu. Jadi ketahuilah, apapun yang terjadi padamu itu untuk kebaikan. Sebagaimana dikatakan dalam Kidung Jemaat nomor 439, bahkan bila topan keras melanda hidupmu, jangan putus asa dan letih lesu. Mengapa? Sebab suka duka dipakainya untuk kebaikan. Dan lihatlah, penderitaan bisa membuat manusia semakin mengenal Tuhan melalui pertolongannya. Percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan sedang merencanakan yang baik bagimu setiap saat. Amin. Ya Tuhan, kami menerima apa yang Engkau tentukan bagi kami. Sebab kami sungguh percaya apa yang dari Tuhan, sungguh itulah yang terbaik. Dan biarlah kami selalu melihat kebaikan Tuhan melalui setiap peristiwa pengalaman hidup dan juga perjalanan kami. Sebab di sana Tuhan selalu ada dan menyertai kami, bahkan merancang sesuatu yang lebih baik lagi untuk kami ketahui dan untuk kami percayai. Ya Allah Bapa, hari ini dalam berbagai aktivitas dan tugas yang harus kami kerjakan, biarlah kami menikmatinya, mensyukurinya, dan kami berusaha sebaik mungkin melakukannya, karena kami percaya apapun yang kami hadapi hari ini,
Semua itu bertujuan untuk kebaikan kami. Dimuliakanlah namamu dalam nama Yesus. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertaimu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu, Saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati. Tetaplah semangat. Shalom.